Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video aku sebelumnya itu kan ada bahas tentang tutorial klaim BPJS Ketenagakerjaan secara online di HP ya. Terus karena ada beberapa yang nanya, Kak, kalau klaim lebih dari satu kartu itu gimana ya? Bisa nggak klaimnya sekaligus? Terus ada juga yang nanya, kok nggak bisa upload dokumennya ya? Kenapa gagal terus saat upload dokumennya? Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang klaim BPJS Ketenagakerjaan secara online yang lebih dari satu kartu. Jadi bisa 2 kartu, 3 kartu, dan seterusnya. Sebelum itu, ada hal yang harus diperhatikan untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan online yang lebih dari satu kartu ya. Di antaranya yaitu 1. Kartu BPJS Ketenagakerjaannya harus sudah nonaktif semua ya statusnya. Biasanya, kartu nonaktif itu 1 bulan setelah teman-teman dilaporkan telah berhenti bekerja. Kemudian yang kedua, jika kartu BPJS-nya punya 3, tapi yang tertera hanya 2 kartu, padahal semuanya sudah nonaktif kartunya, maka teman-teman bisa menambahkan kartu tersebut di website resmi BPJS-nya atau di aplikasi resmi BPJS-nya ya. Nanti untuk linknya itu ada di deskripsi video ini ya. Caranya, kalau misalkan teman-teman belum pernah daftar, silahkan daftar dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah pernah daftar, langsung login aja. Lalu klik profil, lalu klik pengaturan, lalu klik tambah KPJ, lalu klik penerima upah. Selanjutnya tinggal isi nomor KPJ yang akan ditambahkan ya. Setelah itu, teman-teman bisa cek saldo untuk memastikan kartu yang baru ditambahkan itu sudah masuk atau belum. Selanjutnya yang ketiga itu melakukan antrian online. 4. Foto atau scan tiap dokumen persyaratan. Jadi filenya itu satu-satu ya. Misalkan KTP 1 file, KK 1 file, Paklaring 1 file, dan seterusnya ya. Lalu 5. Tipe filenya itu bisa JPG, JPEG, PNG, BMP, atau PDF ya. Lalu 6. Ukuran file tiap dokumen harus lebih dari 50 KB dan maksimal 6 MB. Jadi, ukuran filenya itu boleh berapa aja asalkan tidak boleh kurang dari 50 KB dan tidak boleh lebih dari 6 MB. Misalnya nih, file KTP aku ukuran filenya itu 7 MB, jadi harus diperkecil atau dikompres dulu supaya nggak lebih dari 6 MB. Begitu juga sebaliknya ya, kalau misalkan ukuran filenya di bawah 50 KB, maka harus diperbesar dulu agar lebih dari 50 KB itu. Oh ya, sekedar informasi ya, kalau dulu itu kan ukuran file tiap dokumen maksimalnya 1 MB ya, tapi kalau sekarang tahun 2021 ini maksimalnya itu 6 MB. Lalu 7. Pastikan dokumen yang diminta telah lengkap, sesuai, terbaca, dan tidak terpotong ya. 8. Jika mempunyai lebih dari 1 kartu BPJS, maka foto atau scan semua kartu BPJS tersebut menjadi 1 file. Misalnya, punya kartu BPJS-nya 3, jadi kartu 3 ini harus difoto atau di scan dalam 1 file yang sama ya, bukan 3 file. Lalu 9, jika mempunyai paklaring lebih dari 1 perusahaan, maka scan semua paklaring tersebut menjadi 1 file. Kalau paklaring lebih dari 1 ini, aku sarankan sih di scan ya, bukan foto, supaya berapapun paklaringnya tapi tetap jadi 1 filenya. Misalnya gini, aku punya 3 paklaring nih, dari 3 perusahaan. Jadi 3 paklaring ini aku scan menjadi 3 halaman, tapi tetap dalam 1 file. Filenya itu PDF ya. 10. Pada saat melakukan antrian online itu kan kita mengisi nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan ya. Misalkan punya lebih dari 1 kartu, bisa 2, 3, atau 4, dan seterusnya ya. Tapi saat mengisi ini diketiknya hanya salah satu aja ya. 11. Untuk yang pengisian formulir klaim BPJS Ketenagakerjaan yang kita download itu filenya, kalau di situ ditulis semua ya nomor KPJ-nya. Misalkan punya 3 KPJ nih, ya ditulisnya semua 3 KPJ itu. 12.
Persiapkan semua dokumen yang sudah diupload di tempat yang aman dan mudah diingat ya, supaya nanti pas jadwal konfirmasi klaim, dokumennya itu nggak hilang ataupun lupa naruh. Karena nantinya akan ditanya-tanya dan disuruh menunjukkan semua dokumen asli yang sudah diupload tersebut saat video call nanti. 13. Pastikan nomor HP dan WA-nya aktif ya saat jadwal konfirmasi klaim. Karena kalau nggak bisa dihubungi nanti prosesnya bisa gagal atau disuruh datang ke kantor BPJS-nya. Oke teman-teman, itulah informasi yang aku berikan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian menyukai video ini ya. Wassalamualaikum.